Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ria Ameliana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan sejawat saya yang akan menemani saya dalam melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu Ibu Siti Zulfa SPD. Beliau adalah guru kelas 1 di UPTD SDN 4 Kosoker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat, Bu. Ibu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik, Bu. Seperti yang telah kita sepakati bersama bahwa hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik di kelas Ibu. Dengan ketentuan yang telah kita sepakati bersama tentunya ya, Bu ya. Iya. Dari kegiatan supervisi akademik ini tentunya Ibu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Boleh saya tahu tujuan dari supervisi akademik ini apakah Ibu ingin menyampaikan? Baik. Tujuan yang akan dicapai untuk pembelajaran hari ini, Bu, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh. Dengan menirukan ucapan guru, siswa dapat menyebutkan bacaan nama bagian-bagian tubuh. Dengan melakukan ragam gerak, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota sesuai dengan bagian-bagiannya. Siswa dapat mengenali kosakata dan memasangkan bagian-bagian tubuh dengan namanya. Dengan bermain peran, siswa dapat menunjukkan aturan saat makan di rumah. Tujuan pembelajaran yang sangat kompleks ya, Bu. Tentunya yang saya tangkap itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik di dalamnya ya, Bu. Menurut Ibu kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa sih, Bu, dari kegiatan pembelajaran nanti? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu, Bu, 1. Penerapan disiplin, pemberian motivasi. Terus siswa mengetahui nama-nama bagian anggota tubuh dan kegunaannya. Siswa memahami tata cara makan dengan benar. Iya. Dari tujuan-tujuan pembelajaran yang Ibu hendak capai itu tentunya kan mempunyai strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira strategi apa saja sih, Bu, yang digunakan? Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, saya menggunakan APP, media dan alat pembelajaran yang mendukung, seperti ada gambar, Bu, gambar anggota tubuh gitu. Ada nama anggota tubuh ya, ada LKPD dan lain sebagainya. Lalu jika dalam pelaksanaannya Ibu menemui hambatan, apakah ada alternatif solusi untuk itu, Bu, yang telah disiapkan? Tentunya ada, Bu. Dengan terlebih dahulu kita harus memahami situasi belajar siswa agar dapat mengetahui langkah apa yang akan dicapai. Tadi misalnya pembelajaran tidak kondusif ya, kita melakukan ice breaking supaya anak itu kembali fokus lagi, tidak jenuh gitu, Bu, pembelajarannya. Pastinya kalau kita melakukan ice breaking kepada anak-anak tuh anak-anak lebih semangat lagi gitu belajarnya. Dari sekian tujuan-tujuan yang hendak dicapai, menurut Ibu sendiri bagian mana sih yang ingin saya amati lebih lanjut? Nah, iya, Bu. Ketika siswa melakukan praktek menempelkan nama anggota tubuh ya,
untuk melatih keberanian siswa tampil ke depan dan dapat mengungkapkan jawabannya. Betul sekali. Jadi siswa lebih termotivasi lagi ya Bu. Termotivasi lagi biasanya dalam itu kan siswa bersaing gitu Bu. Saya dulu gitu Bu yang mau ke depan gitu. Iya betul. Apalagi anak-anak kelas 1 kan lebih semangat lagi gitu. Baik Ibu, saya sudah tidak sabar lagi ingin melihat aksi nyata yang Ibu lakukan nanti di kelas ini ya. Cukup. Saya rasa cukup pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kita akan lihat aksi nyata Ibu di kelas nanti ya Bu. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semangat. Alhamdulillah ya. Ini mukanya seger-seger ya. Lebih cerah, lebih semangat. Lebih semangat untuk belajar. Semangat kan? Semangat. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ya, pintar. Sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan setiap hari ya. Sebelum belajar harus berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Isma, boleh disiapkan? Ya, disiapkan dulu. Sebelum belajar, berdoa. Ayo, yang ngecek suaranya ya. Dari aja, gak mau digantian sama Dani, boleh gantian ya. Yuk, sebelum belajar, berdoa.
Hari ini kita akan belajar tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui lagu siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh. Dengan menirukan ucapan guru, siswa dapat menyebutkan bacaan nama bagian-bagian tubuh. Dengan melakukan beragam gerak, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh sesuai dengan bagian-bagiannya. Setelah berdiskusi dengan teman-teman, siswa dapat menunjukkan aturan saat makan di rumah. Siswa dapat mengenali kosakata dan memasangkan bagian-bagian anggota tubuh. Dengan bermain gerak, siswa dapat menunjukkan aturan saat makan di rumah. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kemarin kita sudah belajar apa? Kemarin kita sudah belajar mengenai apa saja sih yang ada di dalam kelas. Benda apa saja yang ada di dalam kelas? Coba masih ingat nggak? Benda apa saja yang ada di dalam kelas? Siapa yang bisa menjawab? Risma, coba kalau mau menjawab acungkan tangan dulu ya. Buku boleh. Meja. Kursi, apa lagi? Tasmu, iya, semuanya hebat. Pintar ya. Nah, sebelumnya nih ini ada sebuah gambar emoji ya. Bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Aku ya sedih, Jen. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Berarti kalau senang apa? Tersenyum. Coba nih, tanya nih, kalau ada teman kalian yang tidak masuk kelas dikarenakan sakit, perasaan kalian seperti apa? Sedih? Apa ini? Mana perasaan kalian? Sedih. Iya. Perasaan kalian yaitu sedih, Jen. Bukan apa? Namanya sedang sakit. Kalau ada teman kalian nih, misalnya meminjam pensil tapi pensilnya tidak dikembalikan, bagaimana perasaan kalian?
Dagu mana ini? Ada dagu. Dagu. Oke, udah pilih. Ya, ada dagu. Dagu. Terus. Iya ya, caranya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Apa sayang? Bahu. Bahu. Ya, dikerjakan ya. Bahu mana bahu? Kaki mana? Mata mana? Coba kita dari saja ya. Dikasih nama di atasnya ya. Di atasnya dikasih apa? Taruh garis aja. Iya, bahu. Jari, pintar. Terus mana lagi? Ya. David. Dikasih nama David. Di atas. Namanya di atas ya. Hana, coba sebutkan apa saja nama bagian anggota tubuh. Apa saja Hana? Jari, apa lagi? Kaki, mata, bahu. Ya, iya, benar. Iya. Sudah. Kasih tepuk tangan dong. Sudah. Sudah. Ya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan LKPD.
Ya. Ini berarti salah ya. Dahi. Ini namanya kepala. Kalau ini mata. Kalau ini hidung. Kalau ini dahi. Ini namanya dagu. Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Buya selaku CGP dan Bu Buka selaku teman sejawat yang sudah dilakukan coaching oleh Bu Buya. Pada kesempatan pendampingan individu yang kelima ini, salah satu materinya adalah Buya selaku guru penggerak mengevaluasi pasca pembelajaran di kelas. Sehingga nanti dia menanyakan ke mereka tentang bagaimana perasaannya ketika mengajar di kelas.
kelas sesuai dengan arahan Ibu Lia, dan catatan tidak lanjut dan juga pengembangan aspek pengembangan apa yang Ibu Lia sarankan untuk Ibu Zilfa. Itu saja. Terima kasih Bu Lia, dipersilakan. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya. Baik Bu Zulfa, langsung saja ya. Sebelumnya dari kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan kemarin ya Bu, bahwasanya saya mendampingi Ibu atau mengamati Ibu dalam proses pembelajaran di kelas ini. Mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya Bu. Ya. Dari segi proses pembelajaran di kelas tersebut pada saat itu, bagaimana sih Bu perasaan Ibu waktu itu? Apa yang Ibu rasakan? Menurut saya, yang saya rasakan, saya melakukan pembelajaran yang lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Misalnya, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya, menggunakan ada ASE, menggunakan RPP, ya, ada model pembelajaran, ya, budaya positif di situ juga. Terus juga kita melakukan praktek kegiatan pembelajaran dengan menggunakan musik juga supaya pembelajaran itu lebih berkesan, lebih mudah dipahami. Tentunya sesuai dengan rasa pembelajaran yang telah disusun ya Bu ya. Nyambung dengan tujuan pembelajaran dan strateginya pun sudah sesuai dengan apa yang Ibu rancang ya Bu. Baik Ibu, terkait tujuan pembelajaran yang sudah dicapai pada saat proses pembelajaran dan prosesnya pun juga berjalan lancar, apakah ada kendala yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya tentunya pasti dalam pembelajaran pasti ada kendala ya, karena kendala yang saya hadapi yaitu ketika pembelajaran ada anak yang suka bermain, bercanda. Saya itu kurang menguasai itu Bu, karena sebenarnya kelas 1 itu anaknya lebih aktif, lebih kreatif lagi, misalnya berjalan, lebih suka bermain. Makanya saran dari Ibu Lia, pembelajaran diselingi dengan menggunakan permainan ya, supaya pembelajaran itu tidak jenuh, tidak bosan, dan anak juga lebih semangat lagi. Iya betul, apalagi anak kelas 1 yang super aktif ya Bu ya. Ya, super aktif banget. Iya baik Ibu. Selanjutnya menurut Ibu apa sih yang sudah berjalan baik dalam kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran tersebut? Pembelajaran yang sudah baik yaitu anak-anak itu sudah mampu menguasai dan memahami anggota tubuhnya Bu. Misalnya dalam musik saya menggunakan lagu kepala pundak lutut kaki, anak-anak juga sudah bisa mempraktekkan, Ibu ini mata Bu begitu, ini hidung, ini mulut, ya mulut buat apa gitu, buat makan gitu Bu gunanya. Kalau berdoa bisa juga menggunakan mulut gitu ya. Masa mulutnya harus berdiam aja gitu. Ya, berarti itu ya Bu ya, siswa sudah bisa mengidentifikasi anggota tubuhnya ya Bu ya, dan juga fungsinya begitu ya Bu ya. Berarti sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu telah rancang ya Bu ya? Ya sudah. Lalu dari proses yang sudah berjalan dengan baik, nah sekarang menurut Ibu apa sih Bu yang kurang menurut Ibu dalam proses pembelajaran tersebut? Kekurangannya yaitu saya tidak bisa menguasai kelas karena pembelajaran tidak kondusif dengan adanya siswa yang super aktif dan selalu mengganggu temannya yang sedang belajar. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya mungkin akan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang Ibu telah lakukan. Boleh kah Bu? Boleh. Baik, yang pertama itu catatan refleksi yang telah saya catat sesuai data yang telah saya amati ya Bu. Yang pertama, aspek yang sudah dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar yaitu Ibu Zulfa telah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai RPP yang telah disusun.
Yang kedua, telah melaksanakan proses pembelajaran sosial emosional atau PSE sesuai RPP yang telah disusun. Seperti yang kemarin itu waktu itu ya Bu, waktu di pendahuluan Ibu telah selipkan PSE di dalamnya ya Bu ya. Telah melakukan praktik baik dalam kegiatan belajar mengajar di awal dan di akhir kegiatan melalui berdoa. Lalu aspek yang belum muncul atau belum optimal dalam proses kegiatan belajar mengajar antara lain belum optimal dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa, seperti yang telah Ibu alami kendala tadi ya Bu. Ada siswa yang super aktif dan Ibu masih kebingungan strategi apa yang cocok untuk mengatasinya ya Bu ya. Lalu yang kedua yaitu belum optimal memunculkan KSE pada murid pada saat diskusi dalam pengambilan keputusan dan keterampilan berkomunikasi saat presentasi. Dan kemudian menerima umpan balik dari catatan hasil proses kegiatan belajar mengajar ya Bu. Ibu sekarang itu telah menerima umpan balik dari catatan hasil pengamatan proses kegiatan belajar sudah baik ya Bu. Lalu menerima umpan balik terhadap kebutuhan murid dan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang telah dan belum tercapai. Ibu Zulfa juga sudah menerima umpan balik terhadap jenis pembelajaran berdiferensiasi, baik aspek berdiferensi proses, diferensiasi penilaian, dan diferensiasi produk. Lalu Ibu Zulfa pun sudah menerima umpan balik terhadap KSE yang tergali dari murid pada saat kegiatan belajar mengajar. Nah, rencana tindak lanjutnya, rencana tindak lanjut dari Ibu sendiri dari kegiatan proses belajar mengajar dari ketiga aspek berdiferensiasi, pengembangan PSE dan budaya positif ya Bu, sesuai dengan RPP Ibu. Tujuan yang hendak dicapai apa sih Bu? Guru dapat menyusun perangkat pembelajaran dan bahan ajar yang berdiferensiasi. Guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil murid. Guru mampu menumbuhkan budaya positif pada murid dengan membuat kesepakatan kelas. Ya, dari aktivitas pengembangan pengembangan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan PSE dan budaya positif, serta tujuan yang hendak dicapai tersebut, menurut Ibu ukuran keberhasilan yang seperti apa sih Bu yang Ibu inginkan nantinya? Guru mampu menyusun RPP dan bahan ajar yang berdiferensiasi, Ya. juga mampu memaksimalkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Lingkungan belajar menjadi kondusif dan menyenangkan. Lalu adakah pendukung lainnya pada saat pelaksanaan LRT? Ada analisis RPP, Oh. ajar, sumber ajar, analisis siswa, profil siswa, pengembangan sosial emosi, pemetaan siswa berdasarkan nilai, Iya. RPP yang memuat unsur budaya positif, Iya. strategi pembelajaran. Ya, baik Ibu, terima kasih. Berarti dari rencana pengembangan diri, dari segi umpan balik sudah Ibu dan saya sampaikan ya Bu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan pertanyaan atau umpan balik, saya mohon maaf ya Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia dan Bu Zulfa yang sudah melaksanakan proses coaching setelah proses pembelajaran. Dari coaching yang dilakukan oleh Bu Lia sudah terlihat kematangan pemahaman tentang apa itu coaching yang seharusnya. Itu kalau kita melakukan coaching itu biarlah nanti coaching menemukan sendiri apa kekurangan, apa permasalahannya, kemudian apa yang hendak dikembangkan. Jadi yang paling penting bahwa coaching tidak merasa digurui, ya. Demikian juga coach tidak merasa menggurui, sehingga proses coaching berlangsung itu setara dan sejajar sehingga menemukan satu pemahaman konsep yang sama. Yang berikutnya
tadi saya belum mendengar tentang ice cream ya. Nah, semoga nanti ketika proses pembelajaran itu upayakan di awal sebelum memulai pembelajaran selain budaya positif berdoa atau membaca Al-Quran, ice breathing juga diperlukan ataupun emosi yang apa gambar emoji atau yang marah, senang, sedih, Ya, itu di pendahuluan. ya itu mangga itu dikembangkan. Ya walaupun mungkin tidak tiap hari harus melakukan itu, paling tidak beberapa kali itu harus dimunculkan sehingga anak-anak juga merasa oh ini lebih menyenangkan. Endingnya bahwa keberhasilan proses pembelajaran itu tidak diukur hanya hasil belajar berupa tes, tapi proses itu seperti yang dibutuhkan kemarin adalah mengimplementasikannya, yaitu budaya positif di sekolah maupun di masyarakat. Itu saja, terima kasih Bu Lia selaku PGP dan Bu Zilpa selaku pengisi jawab yang menjadi coach ya, selaku orang yang di coaching oleh Bu Lia. Semoga proses coaching ini akan lebih bermanfaat dan lebih intensnya nanti Bu Zilpa bisa selalu sharing dengan Bu Lia di sekolah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.